Baik, persidangan pada sore hari ini untuk penasihat penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Untuk penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Baik, pada hari ini tanggal 28 November 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi 1882 garis miring PIT B garis miring 2025 garis miring PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah. Untuk kepada saudara penuntut umum silakan untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa silakan untuk memasuki ruang. Baik saudara terdakwa, sebelum memulai persidangan pada sore hari ini, saya ingin menanyakan tentang identitas terdakwa. Dimohon untuk kepada saudara untuk menjawab dengan benar. Nama? Roni bin Sahlan. Tempat tanggal lahir? Tanggal 22 April 1995. Umur? Umur 30 tahun. Alamat? Kejeluan RT RW 01 RW 1 dan Dusun Takonggung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Cabang Madura atau Kalimas Barat, Gang 1B, Kota Surabaya. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Ibu bagian pas. Kebangsaan? Indonesia. Baik, apakah semua sudah benar saudara terdakwa? Benar ya? Baik, pada sore hari ini apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada sore hari ini? Sudah ya, Bu. Baik, apakah saudara terdakwa tahu sebab saudara dipanggil kemari? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa ini dituntut oleh penuntut umum dan didakwakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 362 KUHP. Apakah pada saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya. Apa benar penasihat hukum merupakan penasihat hukum dari saudara terdakwa? Benar ya. Bisakah saudara penasihat hukum membawa surat kuasa khusus untuk persidangan pada hari ini dan kartu advokat Anda? Yang saya hormati Baik, terima kasih saudara. Baiklah, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk melakukan pembacaan dakwaan? sudah siap. Baiklah, silakan bacakan saudara. Kami selaku jaksa penuntut umum mohon izin membacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDF 139 dari SBY dari 29/9/2025 dengan identitas terdakwa Roni bin Sahlan dan identitas terdakwa dianggap sudah dibacakan. Penanganan terdakwa dianggap sudah dibacakan. Dakwaan bahwa terdakwa Roni bin Sahlan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan toko Planet Vapor Jalan Tengku Mungkarya Lor 10 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya, bahwa berawal dari pada hari Minggu
tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12 WIB, terdakwa pergi ke Pasar Bola Banteng, Surabaya, mengendarai angkutan umum dan turun di Jalan Tembung Kota Surabaya. Kemudian berjalan kaki menuju Pasar Bola Banteng, Surabaya, dan ketika melewati toko Planet Vapor, Jalan Tembung Karya Lor 10, Kota Surabaya, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Civic warna hitam dengan nomor polisi L3085NJ dengan kunci kontak yang masih menempel di rumah kontak. Bahwa selanjutnya terdakwa terhenti di depan Planet Vapor, Jalan Tembung, kemudian menghampiri satu unit sepeda motor Honda Civic warna hitam yang terparkir di depan toko dengan kunci kontak yang masih menempel di rumah kontak. Melihat hal tersebut, setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan aman, terdakwa segera mendorong satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan tangan, kemudian menggunakan seat dan pergi meninggalkan toko Planet Vapor. Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy, kemudian terdakwa menghubungi saudara Yusuf di Bangkalan, lalu menjual satu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan harga Rp3.500.000. Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa ada izin dari pemiliknya, yaitu saksi Rangga Hendardi. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan dan saksi Rangga Hendardi mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Terdakwa, apakah terdakwa mengerti apa yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, ya Mulia. Baik, apakah saudara akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan oleh jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia karena terdakwa sudah mengerti atas dakwaan. Baik, terima kasih terdakwa. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dalam pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Untuk jaksa penuntut umum, apakah saksi dan barang bukti sudah siap? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Mohon untuk persidangan akan ditunda yang mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara setuju untuk persidangan hari ini ditunda? Kami setuju. Baiklah, untuk panitera, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari apa dan tanggal berapa? Baik, dengan ini persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan untuk pembacaan acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti beserta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim yang dilakukan ruangan hadir di rumah. Pada hari ini, sidang lanjutan perkara pidana PS Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1882/PIT-2025/PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Untuk saudara penasihat hukum, apakah sudah siap? Baik, untuk saudara terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 3 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi yang pertama. Baik yang mulia, petugas menghadirkan saksi 1 atas nama Rangga Hendardi ke ruang persidangan. Saksi atas nama Rangga Hendardi silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah. Kepada saksi korban, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, saudara. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan baik. Pertama,
agama, Islam, pekerjaan, pegawai swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, terima kasih saudara. Tapi sebelum persidangan pada hari ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia bersumpah yang mulia. Kepada petugas rohanian akan menunjukkan. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, dan untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Baik. Pertama, apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Tetapi saudara saksi tahu kenapa saudara itu dipanggil dalam persidangan hari ini? Bagaimana saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy dengan plat nomor L3085NC? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat selesai yang mulia. Terus setelah saudara tahu, saudara bagaimana mereaksikannya? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya yang mulia. Baik. Sebelumnya coba saudara jelaskan apa saja yang ada pada dalam jok dan apa. Baik saudara, coba saudara jelaskan lagi pada saat saudara mengetahui hilangnya 1 buah unit sepeda motor, apa ada benda lain yang ikut hilang dan ikut rusak? Ada yang mulia yaitu dalam jok berupa STNK atas nama milik beserta surat gadai dari Denaga mulia yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara membawa barang bukti? Silakan untuk maju ke depan. Baik, saudara saksi bisa lihat, apakah benar di sini itu STNK milik saudara? Dan ini juga kunci dengan Anda, benar? Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah jaksa ada saudara ada pertanyaan? Silakan. Saudara saksi, apakah pada saat saudara memasuki gedung Planet Tower, saudara sudah memarkirkan kendaraan Anda di depan yang aman? Iya, saya sudah memarkirkan sepeda motor saya tepat di depan pintu masuk toko tersebut. Pada saat saudara di toko tersebut, apakah keadaan toko tersebut sedang ramai atau sepi? Pada saat saya memasuki toko tersebut, keadaan Baik, untuk penasihat hukum, apakah Anda perlu untuk menanyakan sesuatu? Iya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah ketika Anda mengajukan kendaraan saudara sudah mencoba untuk mencari rumah kontak kendaraan saudara? Pada saat saya hendak memasuki toko vape tersebut, saya sedang terburu-buru. Dikarenakan sedang ada keperluan mendadak, jadi saya tidak yakin bahwa saya telah mencabut kunci dari rumah kontak. Jadi sepertinya saya lupa untuk mencabut kunci kontak saya. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih saudara untuk keterangan Anda bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan diselanjutkan saksi yang kedua. Kepada saudara saksi yang kedua, silakan
silakan memasuki ruangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, bagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama? Tempat tanggal lahir? Umur? Alamat? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara bersumpah berjanji terlebih dahulu, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ada petugas keahlian, silakan ada teman. Saudara titipkan nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut majelis saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Saudara saksi mengertikan saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Apa itu survei lokasi? Baik, silakan sebelum pasti apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saya? Saudara Putra Fobia, apakah dengan ada yang melakukan penangkapan terhadap saudara? Iya, Pak. Saya bersama anak saya satu lagi yang melakukan penangkapan terhadap Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa itu? saya melakukan penangkapan bersama anak saya, tepatnya pada hari Kamis 20.
Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum bisa dihadirkan kembali saksi ketiga. Baik, yang mulia petugas mau menghadirkan saksi 3 atas nama Johan Jaya ke ruang persidangan. Saksi Jaya, silakan dimasuki ruang persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, bersemangat dan kembali siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Johan Jaya, nama, Johan Jaya, tempat tanggal lahir, Rajo Juni 1997, umur, 30 tahun, alamat, Desa Jatikalong RT 04 RW 2, Jalan Ria Sidoarjo, agama, Islam. pekerjaan, Orang ini bangsa. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji dengan tidak bohong. Itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji kepada petugas Paniawan agar mengambil. Saudara katakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kepada lainnya. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang dianut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya menolak. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mohon yang mulia, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dan penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang diajukan pada saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa? Benar, Pak, saya melakukan proses penyidikan. Apakah dalam proses penyidikan Anda melakukan penekanan dan paksaan? Tidak, kami tidak melakukan penekanan dan pemaksaan dalam penyidikan kami melakukan penyidikan sesuai dengan SOP yang benar. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Oke, selanjutnya pada saat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang boleh? Baik, saudara saksi, kapan Anda melakukan penyidikan terhadap terdakwa? Iya Pak, saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Kamis. Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Ya Pak, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan
saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di sidang ini, silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli. Baik, kepada saudara JPU, apakah Anda masih ingin menunjukkan saksi yang lainnya? Tidak ada lagi yang mulia. Baik. Baik, untuk panitra, 1 minggu selanjutnya kita persidangan pada tanggal berapa? Baik, demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 1 Desember jam 14 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa pada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Tolong tadi minta tolong kasih. Baik, pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana PS Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1882/2025/2025 PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk sebelum itu apakah kepada saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini ialah pemeriksaan terdakwa pada saudara jaksa penuntut umum agar menghadirkan terdakwa kembali. Kemudian pada saudara terdakwa Roni bin Sahlan, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa. Sebelum itu saya ingin menanyakan saudara ini apakah sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya siap dan mulia. Saya dalam keadaan sehat, saya sudah kembali, saya siap memberikan keterangan dan persidangan. Baik, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa sebelumnya, apakah saudara kenal kepada saksi korban? Tidak yang mulia. Kepada JPU, apakah bisa menunjukkan bukti? Bang, ini nggak dikau? Itu buat kata ya. Nah, saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian barang yang Anda curi? Tidak yang mulia. Berupa STNK atas nama mining dan surat gadai dagangannya, betul? Betul. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan ada yang dipertanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian tersebut? Benar, saya melakukan pencurian tersebut. Apakah pada saat melakukan aksi pencurian saudara hanya seorang diri? Saya hanya seorang diri. Apakah pada saat saudara sudah merencanakan pencurian ini sebelumnya? Saya tidak pernah merencanakan sebelumnya. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian? Saya baru kali ini saja melakukan pencurian. Bisakah saudara menceritakan kembali bagaimana saat melakukan pencurian tersebut? Pada saat hari Minggu tanggal 10 Maret 2023, angkutan umum jam 12 siang saya hendak pergi ke pasar Bulan Pantai dengan menggunakan angkutan umum. Ketika saya melewati toko Planet Vapor, saya melihat sebuah sepeda motor dengan keadaan kunci yang masih menempel. Saya turun tidak jauh dari toko tersebut, kemudian berjalan menuju toko tersebut. Sampainya saya di depan toko tersebut, sebelum saya mengambil motor tersebut, saya melihat keadaan sekitar. Ketika saya rasa keadaan sekitar sudah sepi, lalu saya mendorong motor tersebut agar menjauhi motor tersebut, lalu menyalakan motor tersebut. Baik, setelah saudara mendapatkan motor tersebut, lalu saudara apakah berapakah
Setelah saya mendapatkan motor tersebut, lalu saya menjual motor tersebut kepada saudara Yusuf dengan seharga 3.500.000. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari kami. Baik, kepada saudara PH, apakah saudara ingin mempertanyakan sesuatu? Ada yang mulia. Terima Baik, kasih. silakan. Saudara terdakwa saat Anda diminta keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau menganalisis keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Pak, saya sudah mengatakan semua jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti benar pada saat Anda mengambil sepeda motor tersebut, keadaannya kunci masih menempel. Ya Pak, saya melihat bahwa kunci dari sepeda motor tersebut masih menempel pada rumah kotak. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui yang dituntut dari tindakan saudara? Ya Pak, saya mengerti. Apakah saudara terdakwa menyesal melakukan pencurian tersebut? Ya Pak, saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Baik, yang mulia, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari kami. Baiklah, saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan Anda telah menjual sepeda motor tersebut dengan seharga Rp3.500.000. Terus lalu saudara apakan itu uang hasil pencurian Anda? Saya pergunakan untuk membayar utang. Setelah itu saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada yang Pada saudara penasihat hukum? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat tuntutan Anda pada hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke majelis hakim meminta hormat agar sidang ini ditunda 1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami. Baik, untuk saudara PH, apakah saudara setuju untuk ditunda seminggu? Iya, yang mulia, kami setuju sidang ditunda. Panitra, sidang berikutnya pada hari apa dan jam berapa? 14 Baik, sidang hari ini kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu pada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Dan untuk kepada saudara penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Oke, baik, para hadirin, sidang hari ini di mana sidang lanjutan perkara PS Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1882/B/2025 PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum dan kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan kepada saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakannya? Siap, sudah. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum akan menghadirkan terdakwa ke muka pengadilan. Baik, yang mulia, kepada saudara terdakwa Roni bin Sahlan, persilakan memasuki. Baik, saudara terdakwa dapat mengambil kembali depan duduk. Nah, terus habis itu silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Majelis hakim yang terhormat, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah melihat fakta-fakta persidangan dan sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membantu jalannya persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali.
penasihat hukum. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Roni bin Sahlan bertempat di Jalan Pasuruan RT RW 01 Dusun Takobung, Kecamatan Kaliunggung, Kabupaten Sampang Madura atau Kalimas Barat, Gang 1B, Kota Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, yakni melanggar pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni bin Sahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2,6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar STNK asli sepeda motor Honda F1C02M8L0AT tahun 2009 warna merah hitam nomor L3085NZ Noka MH1J F31244KK 844921 Nosim JF31E2840161 STNK atas nama Miting alamat DK Mineral nomor 12 RT8 RW 3 Kelurahan Sambitero Kota Surabaya. Surat gadai dari UB Naga Mulia Jalan Rakyat Saleh 21B Surabaya. 1 potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana panjang warna biru. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2020. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Baik, saudara terdakwa di sini, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Ya, saya silakan Baik, untuk saudara penasihat hukum bagaimana? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Baik, yang mulia, kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Dan kami membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengusut pembelaan ini. Majelis Hakim yang terhormat, kami keberatan atas permintaan waktu yang diminta oleh penasihat hukum terdakwa yang menurut kami terlalu lama. Kami meminta agar waktu yang diajukan oleh saudara penasihat hukum terdakwa dipersingkat menjadi 3 hari. Baik, kepada saudara penasihat hukum, di sini saudara jaksa penuntut umum meminta agar untuk mempersingkat untuk mengumumkan nota pembelaan. Apakah saudara bersedia? Iya, yang mulia, kami menerima waktu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Baik, 2 hari itu berapa ya? Dan berapa? Sampai jam baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember jam 18 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum pada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan pada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, pada hadirin sekalian, pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana PS Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1882/2025/PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, di sini apakah saudara jaksa penuntut umum dan saudara penasihat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan surat pembelaan. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap untuk membacakan surat pembelaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dibaca. Mau dibacakan seluruhnya apa pokok-pokoknya saja? Pokoknya saja. Baik, silakan. Yang pertama, dasar hukum pengajuan pembelaan atau pledoi. Bahwa kami tim kuasa hukum merasa keberatan pada tuntutan penuntut umum karena sejatinya yang dilakukan terdakwa Roni merupakan murni kelalaian dari korban Rangga Hendardi.
bahwa tuntutan pidana dan nota pembelaan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang dijadikan oleh penuntut umum saling berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Karena tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum maupun nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada hakikatnya merupakan proses dialogis jawab-menjawab dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP, maka kepada terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa memberikan hak untuk mengajukan nota pembelaan atas tuntutan pidana yang telah diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam kesempatan ini kami perlu tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan nota pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip, dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan di antara kedua misi yang diemban. Namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan, yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan hukum, serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan bersatu di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan nota pembelaan ini. Lalu yang kedua yaitu keterangan terdakwa. Adapun keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saat menjalankan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam menjalankan persidangan, terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Dalam menjalankan persidangan, bahwa terdakwa melewati sebuah toko Planet Favor di Jalan Umum Karya Lor 10 Kota Surabaya, melihat terdapat 1 unit sepeda motor yang kuncinya masih menempel pada rumah kontaknya. Lalu yang terakhir, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisis yuridis, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terhadap apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum pasal 362 dengan tuntutan sebesar 2 tahun 6 bulan masih terlalu berat, di mana fakta yang termuat di dalam persidangan bahwa terdakwa secara kooperatif mengakui kesalahannya. Dengan kejadian ini, terdakwa Roni bin Sahlan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa Roni bin Sahlan juga merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya. Baik, terima kasih untuk saudara penasihat hukum. Di sini untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah mengerti dan paham apa yang saudara penasihat hukum bacakan? Gimana? Kami mengerti Baik, apakah saudara akan memberikan jawaban atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang tidak yang baik? Selanjutnya persidangan akan diadakan oleh demikian persidangan pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim dan terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan untuk menghadiri persidangan pada hari tersebut. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, pada hadirin sekalian, pada hari ini sidang lanjutan perkara PS Untak Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1882/2025/PS Untak Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum dan saudara penasihat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim kepada saudara jaksa penuntut umum agar menghadirkan terdakwa di muka pengadilan.
Lagi yang mulia, kepada saudara terdakwa Roni bin Sahlan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Baik, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Oktober 2025. Putusan nomor PDM 139-ENZ.29-09-09-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu Untak Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Roni bin Sahlan, tempat lahir Sampang, umur atau tanggal lahir 30 tahun 20 April 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pajruan, RT RW 01, Dusun Takombung, Kecamatan Kadundung, Kabupaten Sampang Madura atau Kalimantan Barat, Gang 1B, Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Roni bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah lembar STNK asli sepeda motor Honda F1C02N8LOAT Scoopy tahun 2009 warna merah, nomor polisi L3085NZ Noka MH1JM3124KK844991, Nosin JM31E2840161, STNK atas nama Mining, alamat Dusun Bungkal nomor 12 RT 6 RW 3 Kelurahan Sabikrep, Kota Surabaya. Kedua, surat gadai dari UD Naga Mulia Jalan Raden Saleh nomor 21B Surabaya dikembalikan kepada saksi Rangga Hendardi, yaitu 1 buah potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 celana panjang warna biru dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah putusan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Semu Untak Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti pada Peradilan Semu Negeri Untak Surabaya serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Demikianlah putusan majelis hakim diberitakan bahwa apabila keberatan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Pak Hakim. Baik, untuk saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi 1882-PIT-B-2025-PN Surabaya atas nama terdakwa Roni bin Sahlan pada hari ini dinyatakan ditutup. Mari. Terus hari ini Baik.